I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Mari kita jelajahi era ini dan pahami peristiwa penting yang terjadi. Situasi politik Indonesia sebelum masa demokrasi terpimpin. 1. Kegagalan MPRS sementara. Penolakan dan kegagalan MPRS sementara menjadi latar belakang munculnya masa demokrasi terpimpin. 2. Stabilitas politik. Masalah stabilitas politik yang dihadapi Indonesia menjadi tantangan utama untuk mencapai keharmonisan di masa tersebut. Prinsip-prinsip dan tujuan masa demokrasi terpimpin. Gotong royong dan keterpaduan nasional. Gotong royong dan keterpaduan nasional menjadi prinsip utama dalam masa demokrasi terpimpin. Pemulihan keadaan politik yang stabil. Tujuan utama masa demokrasi terpimpin adalah memulihkan keadaan politik yang stabil di Indonesia. Peran dan kebijakan Presiden Soekarno. Penentuan dan pengangkatan menteri. Presiden Soekarno memiliki peran penting dalam menentukan dan mengangkat menteri-menteri yang akan membantu menjalankan pemerintahan. Konsepsi politik Nasakom. Presiden Soekarno mengembangkan konsepsi politik Nasakom yang merujuk pada gabungan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Pembangunan fisik. Presiden Soekarno memiliki visi jangka panjang untuk membangun fisik Indonesia seperti proyek-proyek mega, pulau, puncak, dan gedung MPR atau DPR. Peran partai politik dan organisasi massa. Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI merupakan partai politik yang terlibat aktif dalam masa demokrasi terpimpin dan memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah. Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI memiliki peran yang signifikan dalam politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi massa seperti Muhammadiyah dan NU juga ikut terlibat dalam politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan membantu pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional. Dampak akhir masa demokrasi terpimpin. 1. Kejatuhan Soekarno. Akhir masa demokrasi terpimpin ditandai dengan jatuhnya presiden dari kekuasaan akibat situasi politik yang kian tidak stabil. 2. Transisi ke masa Orde Baru. Pasca masa demokrasi terpimpin, Indonesia melalui transisi politik yang mengarah ke masa Orde Baru dengan berkuasanya Soeharto sebagai presiden. Pemerintahan masa Orde Baru. 1. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintahan masa Orde Baru ditandai dengan stabilitas politik dan fokus pada pembangunan ekonomi nasional. 2. Sensor dan pembatasan kebebasan berpendapat. Sensor dan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi ciri khas masa Orde Baru yang diterapkan untuk menjaga stabilitas politik. 3. Pro dan kontra. Masa Orde Baru menciptakan pro dan kontra di mana di satu sisi stabil politik dan ekonomi terjaga, namun di sisi lain banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi politik era modern. 1. Berakhirnya masa Orde Baru. Era reformasi dimulai di Indonesia pada tahun 1998 dengan berakhirnya kekuasaan masa Orde Baru. 2. Demokrasi dan kebebasan berpendapat. Reformasi politik membawa perubahan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyat. 3. Tantangan dan harapan. Proses reformasi politik di Indonesia menghadapi tantangan dan berbagai harapan untuk membangun politik yang lebih baik di masa depan.